Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Amelia Hidayat, NPM 11011919131. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait pengawasan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Akhir-akhir ini, banyak terjadi kasus penyelewengan di desa yang dilakukan oleh pemerintahan desa karena kurangnya kontrol masyarakat terhadap keuangan desa. Nah, kurangnya pengawasan oleh masyarakat desa dikarenakan tidak adanya ruang komunikasi publik sehingga masyarakat tidak mengetahui cara melakukan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Sebelum masuk kepada pembahasan selanjutnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari pengawasan masyarakat itu sendiri. Pengawasan masyarakat adalah bentuk social control yang telah memberikan amanahnya kepada pemerintah untuk mengelola sumber daya negara. Hal ini dapat berupa pengaduan, kritik, saran, pertanyaan, dan lain-lain yang disampaikan oleh anggota masyarakat mengenai pelaksanaan pekerjaan oleh unit organisasi kerja non-profit di bidang pemerintahan dalam melaksanakan tugas pokoknya. Nah, sumber pengawasan masyarakat ini dapat berasal dari LSM, media massa, kelompok masyarakat, ataupun perorangan. Pengawasan masyarakat dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, serta pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan kegiatan. Dasar hukum atas dana desa diatur dalam PP 60 tahun 2015 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. Selanjutnya, dasar hukum terkait pengawasan masyarakat atas dana desa terdapat pada Permendes nomor 2 tahun 2015, bagian 2, paragraf 1, pasal 6 ayat 1, yang isinya adalah pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan, dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan. Hal ini merupakan bentuk selenggaranya pemerintahan yang baik, atau bisa sering disebut juga oleh good governance dalam pemerintahan desa. Beberapa kasus yang mendapat perhatian utama di desa antara lain, yang pertama, proses pembangunan fasilitas desa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kontrak, yang kedua adalah pungutan liar, dan yang ketiga adalah penyalahgunaan terhadap penggunaan aset desa berupa tanah kas desa yang dijual oleh kepala desa, yang mana saat ini masih dirasakan pemerintah desa kurang mampu mewakili aspirasi masyarakat, menjadikan masyarakat perlu secara aktif melakukan kontrol publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang ada. Hal ini pun berdasarkan UUD 45 pasal 28. Selanjutnya, masih sedikitnya akses dan kesempatan yang dimiliki oleh masyarakat untuk mempersoalkan kinerja pemerintah desa. Hal ini dikarenakan pemerintahan daerah belum memiliki mekanisme untuk menampung, menindaklanjuti, dan menyelesaikan keluhan atau biasa disebut juga sebagai complaint mechanism. Nah, dikarenakan banyaknya kasus penyelewengan dalam bidang pemerintahan desa, pengawasan bertujuan untuk mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan dengan sasaran sebagai berikut. Yang pertama, agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dilakukan secara tertib. Yang kedua, agar pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana program pemerintah. Yang ketiga, agar hasil pembangunan dapat dinilai seberapa jauh tercapai untuk memberikan umpan balik berupa pendapat, kesimpulan, dan saran terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Dan yang terakhir, agar sejauh mungkin mencegah terjadinya pemborosan, kebocoran, dan penyimpangan dalam melakukan wewenang. Nah, sekarang kita masuk kepada solusi. Solusi terhadap permasalahan tersebut dapat berupa, yang pertama, meningkatkan partisipasi pengawasan masyarakat desa. Yang kedua, teguran kepada perangkat desa atau dengan melaporkan tindakan tersebut kepada pihak kecamatan atau pihak kabupaten atau kota. Dan yang ketiga adalah pengawasan masyarakat atau social control disampaikan melalui media cetak dan media elektronik ataupun media lainnya. Melalui media ini, penyelenggara desa diwajibkan untuk memberikan jawaban atau keterangan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Sebaliknya, masyarakat berhak menyampaikan keluhan, saran atau kritik tentang pengelolaan keuangan desa yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian presentasi saya mengenai pengawasan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Mohon maaf apabila terdapat salah dalam tutur kata. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.